Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih utama? Sholat di saf depan di masjid kecil atau sholat di saf belakang di masjidnya yang besar? Pertanyaan ini mungkin sering kita alami ketika kita ada dalam pilihan milih masjid yang besar atau yang kecil. Kalau kita ngambil di masjid yang kecil, mungkin kita bisa dapat shaf yang depan, shaf yang pertama, atau bisa juga karena memang jamaahnya sedikit, ya bisa aja itu shaf pertama, itu juga shaf yang terakhir. Tapi ketika kita memilih masjid yang besar, tentu berlomba orang mengambil shaf depan, dan seringkali mungkin ataupun acap kali kita nggak dapat di shaf depannya. Katakanlah mungkin terlambat atau yang lain sebagainya, sehingga shaf depan itu sering nggak dapat lah kita, atau yang belakang. Namun yang jadi perbandingan kita di sini adalah ketika pilihannya shaf depan di masjid kecil atau shaf belakang di masjid yang besar. Dari pilihan ini, kalau kita kembalikan ke hadis, bahwa disebutkan bahwa shaf yang pertama itu shaf yang utama. Bahkan disebutkan bahwa ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa seandainya orang-orang mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, tentulah mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada waktu sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada shaf pertama, tentulah mereka akan berlomba meraihnya. Ini dari riwayatnya Abu Hurairah. Disebutkan bahwa untuk shaf pertama ini orang akan berlomba untuk meraihnya jika orang mengetahui kebaikannya. Dalam hadis lain di Sahih Muslim disebutkan juga dari riwayatnya Abu Hurairah bahwa kalau kita tahu shaf pertama itu yang terbaik, tentu orang akan melakukan undian. Jadi saking utamanya di shaf pertama itu orang berebut, maka lakukan undian. Jadi seakan seperti itulah, niscaya orang akan melakukan undian untuk mendapatkan shaf pertama itu. Itu keutamaan shaf pertama di dalam masjid. Dan ini mungkin pilihan kita yang menyebutkan bahwa lebih baik shaf pertama, tapi di shaf pertama walaupun di masjid kecil. Tapi jangan lupa ada pilihan lain, bahwa ada keutamaan juga ketika kita sholat di masjid besar. Dan ini disebutkan hadisnya masih satu paket sama seperti di dalam Sahih Al-Bukhari tadi, yang menyebutkan keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Namun ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud, namun dari riwayatnya Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh bersama para sahabat. Lalu beliau bertanya, apakah si fulan hadir? Para sahabat menjawab tidak. Apakah si fulan hadir? Para sahabat menjawab tidak. Lalu beliau bersabda, dua sholat ini, yaitu subuh dengan isya, adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Andai kata kalian mengetahui apa yang ada keutamaan pada keduanya, maka niscaya kalian akan mendatanginya, walaupun merangkak. Dan sesungguhnya sepertama adalah shaf para malaikat.
Seandainya kalian mengetahui keutamaan sholat pertama tadi, niscaya orang-orang akan memperebutkannya. Hadisnya ini gak berhenti di keutamaan sholat aja, masih nyambung lagi hadisnya. Sesungguhnya sholat seorang yang berjamaah dengan satu orang lebih baik daripada sholat sendirian. Dan sholatnya bersama dua orang jemaah adalah lebih baik daripada sholat bersama seorang jemaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di Sunan Abu Daud, nomor hadis 467. Jadi semakin banyak jemaahnya, semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadisnya nggak berhenti pada keutamaan saf pertama, tapi ada juga keutamaan tempat kita sholat. Sholat sendiri lebih baik berjamaah dengan satu orang itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat dua orang jemaah lebih baik daripada sholat bersama seorang jemaah. Semakin banyak, maka akan semakin Allah cintai. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada keutamaan lain. Meskipun kita di saf terdepan, saf pertama, jika masjidnya kecil, jemaahnya sedikit, tentu masih akan lebih utama sholat di masjid yang besar atau jamaahnya lebih banyak. Ini hadis yang ini bisa menjawab daripada kenapa kita memilih sholat di jamaahnya yang lebih banyak. Di samping itu juga ini bisa jadi alasan tambahan bahwa bisa kita tambah, nanti ada beberapa tambahan ini. Yang kedua, ini kita bisa ambil dari Sunan Ibnu Majah bahwa sholat itu bertingkat-tingkat. Nah, ini hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki di rumahnya sebanding dengan satu sholat. Sholatnya di masjid kabilahnya atau masjid sekitarnya itu ya, sebanding dengan 25 sholat. Sholatnya di masjid Jami sebanding dengan 100 sholat. Sholatnya di masjid Al-Aqsa sebanding dengan 1000 sholat. Sholatnya di masjidku sebanding 50.000 sholat. Dan sholat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 sholat. Jadi ada tingkat-tingkatan keutamaan sholat di tempat-tempat tertentu. Hadisnya ini dari Sunan Imam Majah nomor hadis 1403. Ini memang ada ulama yang menyebutkan hadisnya ini dhaif. Namun kita bisa melihat keutamaan tempat-tempat sholat ini. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis walaupun berbeda tingkatannya ya, keutamaannya berapa. Namun jika kita lihat hadis yang lain, ini sudah jadi penguat juga ketiga bahwa Nabi SAW pernah bersabda dari riwayatnya Abu Hurairah, ini di Musnad Ahmad nomor hadis 6955 yang menyebutkan sholat sekali di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, adalah lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Di hadis lain juga disebutkan bahwa sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, dan di Masjidil Haram lebih utama 100 sholat daripada masjidku ini. Jadi ada tingkatan dalam masjid ini. Dan disebutkan dalam hadis lain seperti di Musnad Ahmad juga bahwa sholat di Masjidil Haram itu sudah kita ketahui bahwa lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Jadi alasan yang ketiga ini bisa kita jadi ambil perbandingan. Kita ambil aja contoh. Ini kan sholat tadi bertingkat-tingkat, di Masjid Al-Aqsa sekian, di Masjid Nabawi 1000, di Masjid
Haram itu 100.000 kali sholat di masjid daripada masjid yang lainnya. Kita bandingkan, kita dapat saf pertama tapi di masjid sekitar Masjidil Haram. Kita dapat di saf paling belakang tapi di Masjid Nabawi. Kita dapat di Masjidil Haram yang paling belakang lah, katakan. Tapi perbandingannya dengan masjid di sekitarnya, mana yang lebih utama? Jauh lebih utama masjid besar. Terlebih jamaahnya lebih banyak. Allah cintai. Jadi lebih utama kita sholat di masjid yang jamaahnya banyak, masjid besar, masjid jamaahnya banyak, daripada kita sholat di masjid kecil, jamaahnya sedikit. Bukan untuk menginikan, beda-bedakan, tapi memang ada tingkatan keutamaan itu. Jadi kembali kita kepada pilihannya. Tapi kalau saya condong bahwa lebih utama sholat di masjid yang besar, jamaahnya banyak, meskipun kita nggak dapat di saf pertama. Ini jadi penguatnya, ada 3 penguat yang bisa kita ambil, bahwa lebih utama sholat di masjid yang besar, jamaahnya banyak, meskipun tidak dapat saf pertama, daripada kita di masjid kecil walaupun di saf pertama. Tapi kita upayakan tetap kita dapat di saf pertama. Tentu kita berupaya, meskipun masjid besar, kalau kita duluan datang, toh kita dapat yang di depan. Siapa cepat, dia dapat. Siapa cepat, dia bisa ke depan. Jadi itu perbandingannya.